Baiklah, di sini saya akan membawakan materi seminar tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan manfaat seminar. Adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Damra MPD dan Bapak Ade Zalibro SPD MPD. Yang pertama yaitu pengertian seminar. Seminar adalah suatu pertemuan yang bersifat ilmiah untuk membahas suatu masalah tertentu dengan prasarana serta tanggapan melalui suatu diskusi untuk mendapatkan suatu keputusan bersama mengenai masalah yang diperbincangkan. Adapun seminar menurut Ruslan Ahmadi, yaitu seminar ini diartikan sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan sebagai proses untuk memecahkan suatu masalah atau kegiatan yang dilakukan sebagai proses menemukan solusi yang biasanya diangkat dari hasil sebuah penelitian atau literatur. Selain pengertian yang tadi, ada juga seminar menurut Ruslan Ahmadi. Ada juga seminar menurut terminologi. Adapun seminar menurut secara terminologi, seminar merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh seorang ahli atau seorang peneliti. Hal tersebut dilakukan untuk menyampaikan atau mempresentasikan suatu karya ilmiah kepada peserta didik, di mana memiliki fungsi di dalam hal membantu mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, tujuan seminar. Adapun tujuan seminar di sini yaitu pada dasarnya seminar ini dilakukan dengan tujuan tertentu. Tujuan dari kegiatan seminar yaitu untuk menyampaikan suatu pendapat atau hal baru kepada peserta. Dengan demikian, peserta yang datang ke seminar tersebut memperoleh informasi baru yang bisa dikembangkan dan menjadi sesuatu yang lebih luas kepada khalayak. Secara umum, terdapat beberapa alasan untuk mengikuti seminar. Salah satunya yaitu untuk memperluas dasar pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, bertemu dan berkomunikasi dengan orang yang mengandung nilai dan perhatian yang sama. Yang ketiga, belajar dan meningkatkan kemampuan ilmiah. Yang keempat, mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi. Dan yang kelima, meningkatkan nilai pribadi dalam hidup. Yang keenam, mendapatkan keterampilan yang memungkinkan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik atau beralih karir. Selanjutnya, fungsi seminar. Secara umum, fungsi seminar memiliki sebagai media untuk menyampaikan maupun memberikan informasi atau gagasan baru yang memiliki sifat ilmiah kepada khalayak. Dengan demikian, para peserta yang hadir bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dan itu ada juga manfaat seminar. Secara umum, manfaat seminar yaitu yang pertama, untuk memperdalam ilmu dan menyampaikan pendapat secara lisan. Yang kedua, sebagai media komunikasi untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman. Dan yang ketiga, sebagai wadah untuk mengidentifikasi masalah dan mencari cara pemecahan masalah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu berbicara, membaca, dan menulis efektif dan efisien. Yang pertama, pengertian membaca. Berbicara. Menurut Nurgiantoro, berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu, kehidupan manusia belajar untuk mengucapkan dan akhirnya terambil berbicara. Adapun tujuan berbicara, yang pertama yaitu untuk menghibur, yang kedua menginformasikan, yang ketiga menstimulasi, yang keempat meyakinkan, dan yang kelima menggerakkan. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penunjang kegiatan berbicara. Faktor kebahasaan meliputi
kedua, penempatan tekanan nada, sendi, atau durasi yang sesuai. Yang ketiga, pilihan kata. Yang keempat, ketepatan penggunaan kalimat serta tata bahasa. Yang kelima, ketepatan sasaran pembicaraan. Sedangkan faktor non kebahasaan meliputi sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan ke lawan bicara. Yang ketiga, kesediaan menghargai orang lain. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Adapun faktor penghambat kegiatan berbicara yaitu yang pertama, ada kalanya proses komunikasi mengalami gangguan mengakibatkan pesan yang diterima oleh pendengar tidak sama dengan apa yang dimaksud oleh pembaca. Yang kedua, tiga faktor penyebab gangguan dalam kegiatan berbicara yaitu yang pertama faktor fisik, yaitu faktor yang ada pada partisipan sendiri dan faktor yang berasal dari luar partisipan. Yang kedua, faktor media, yaitu faktor linguistik dan faktor non-linguistik. Misalnya, lagu, irama, ucapan, isyarat, gerak, dan bagian tubuh. Tiga, faktor psikologis, kondisi kejiwaan partisipan komunikasi, misalnya dalam keadaan marah, menangis, dan sakit. Yang kedua, membaca. Adapun pengertian membaca yaitu membaca adalah proses yang berkaitan dengan bahasa, tepatnya salah satu dari 4 keterampilan bahasa. Membaca adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui kata-kata dalam bahasa tulisan. Membaca juga dapat diartikan sebagai suatu metode yang digunakan dalam berkomunikasi dengan diri sendiri dan dengan orang lain dengan mengkomunikasikan makna yang terkandung atau tersirat pada lambang-lambang tertulis. Adapun tujuan membaca. Yang pertama, membaca untuk mengetahui penemuan yang dilakukan tokoh. Yang kedua, membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik. Yang ketiga, membaca untuk mengetahui apa yang terjadi di setiap bagian cerita. Yang keempat, membaca untuk menemukan serta mengetahui mengapa para tokoh merasakan. Yang kelima, membaca untuk mengetahui apa-apa yang tidak bisa. Yang keenam, membaca untuk menemukan apakah tokoh berhasil atau hidup dengan ukuran-ukuran tertentu. Dan yang ketujuh, membaca untuk menemukan bagaimana cara tokoh berubah. Membaca ada juga jenisnya. Jenis-jenis membaca ada dua macam. Yang pertama, membaca daring, dan yang kedua membaca dalam hati. Adapun manfaat membaca, yang pertama yaitu stimulasi otak, yang kedua mengurangi stres, yang ketiga menambah pengetahuan, yang keempat menambah kosakata, yang kelima meningkatkan memori, dan yang keenam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang C, menulis. Pengertian menulis. Menulis merupakan suatu keterampilan untuk mengungkapkan ide, pikiran, perasaan kepada orang lain. Melalui tulisan, seseorang dapat berkomunikasi tanpa berhadapan langsung. Adapun unsur-unsur menulis, yang pertama yaitu menulis sebagai penyampaian pesan. Yang kedua, pesan atau sesuatu yang disampaikan ditulis. Yang ketiga, saluran atau medium berupa lambang-lambang bahasa tulis seperti huruf dan tanda baca. Dan yang keempat, penerima pesan, yaitu pembaca sebagai penerima pesan yang disampaikan oleh penulis. Adapun fungsi dan tujuan menulis yang pertama yaitu fungsi personal, yaitu mengekspresikan pikiran, sikap atau perasaan perilakunya yang diungkapkan melalui
misalnya surat atau buku harian. Yang kedua, fungsi instrumental atau direktif, yaitu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga, fungsi interaksional, yaitu menjalin hubungan sosial. Yang keempat, fungsi informatif, yaitu untuk menyampaikan informasi termasuk pengetahuan. Dan yang kelima, fungsi estetis, yaitu untuk mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Syarat-syarat menulis. Yang pertama yaitu mampu untuk menemukan masalah yang akan ditulis. Yang kedua, peka terhadap kondisi pembaca. Yang ketiga, mampu menyusun rencana penulisan. Yang keempat, mampu menggunakan bahasa. Yang kelima, mampu memulai tulisan. Dan yang keenam, mampu memeriksa tulisan. Baiklah, sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Salah dan tanggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.